Wey, gede ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang saya punya satu produk terbaru di 2025 yang dulu yang saya ingat ya waktu saya zaman live streaming. Ini produk ini banyak banget diincar apalagi pas launching. Ukuran 500, 800, pap. Wah, edun lah penjualannya juga waktu itu ya. Dan sekarang sudah restock kembali dengan size terbarunya. Ukuran 1000 ya buat temen-temen nih. Iroli Exit yang kalian tahu sudah menggunakan bahan karbon, tidak menggunakan switch anti reverse, juga diberikan twin handle atau casting handle. Seperti ini untuk spesifikasi di bagian box, bagian luar. Untuk model 1000 gear ratio 521, drag power 7 kilo, dan line capacity 061 atau diameter 0127 di 110. Nah untuk spek lainnya kurang lebih sama sepertinya ya. Saya nggak hafal persis untuk ukuran 500 dan 800, namun pasti carbon drag jelas, carbon body jelas, aluminium knob pasti, sealed bearing sudah jadi standar, air carbon handle juga dikasih ya. Tapi air carbon handle ini apakah untuk yang casting atau yang untuk yang singlenya saya nggak tahu. Salt water seal pasti. Power handle screw in itu memang salah satu standar real zaman now, dan V-shape spool. Nih untuk Iroli Exit-nya langsung kita unboxing aja. Produk Iroli pertama yang masuk ke akun kami, Iroli Exit. Di dalamnya ada plastik yang bisa dibilang aman karena ada bubble wrap-nya, setidaknya mengurangi guncangan. Dan ada satu handle castingnya seperti ini. Nah yang saya lupa ingat atau bisa dibilang saya ya jelas sangat lupa, dulu handle castingnya itu apakah yang pakai bahan rubber atau pakai bahan yang kayak gini ya. Kalau ada yang mau bantu tahu, ada yang tahu atau ada yang pernah pakai, boleh teman-teman komen aja ya dulu kayak gimana. Tapi yang jelas yang saya tahu ada informasi dari Iroli, saat ini ada sedikit minor change lah, entah minor atau mayor. Untuk handle-nya ini saat ini posisinya di paten ya, karena sempat ada isu tentang knob yang sering longgar, tidak lepas sepenuhnya tapi sering longgar. Nah ketika longgar kadang-kadang kenyamanan dari angler berkurang ya, jadi saat ini di paten. Tapi untuk bahan handle-nya rubber ini enak sih. Nah buat teman-teman yang lagi cari ini, cakep nih, twin handle dapat, single handle juga dapat ya. Iroli Exit. Di sini saya mau coba baca buku pari rimbonnya dulu. Soalnya saya suka ngintip-ngintip juga. Dari bukunya atau dari manual booknya ini ada ukuran 500, 800 dan ada ukuran 1000. Lalu di bagian part listnya di sini ada 50 item, ukuran 1000 juga 50 item. Tapi yang saya langsung tertuju ini pada yang hitam-hitamnya ya. Di sini untuk setiap ball bearingnya sudah ada spesifikasi dari ukuran diameternya. Ya, jadi ini untuk ball bearing 3538 kemungkinan di main gear. Betul ya, 3538. Itu dengan ukuran 7/11/3. Ini bisa dibilang ID, OD, dan WD ya, atau width atau tebal. Jadi inner diameter, outer diameter, ketebalan. Nah ini juga sama ya untuk nomor 31, itu yang di bagian support pinion. Untuk nomor 17 dan nomor 5, 17 ini untuk di line roller dan support bearing di spoolnya ya. Ini untuk pari rimbon terbaru yang baru saya baca karena memang baru pertama kali juga ya. Terus di sini ada satu operating instruction. Operating tapi ini ya. Exit 500, 800 dan 1000. Saya coba buka lagi. Wih, kayaknya besar ini. Wih. Gede ini ya. Jadi ingat zaman dulu sering baca koran atau majalah tabloid ya. Untuk Iroli di sini untuk spesifikasi 500, 800, 1000
cuma nggak ada berat dari reelnya aja. Biasanya ada berat dari reel. Di sini untuk fitur. Nah, di atas untuk ya name and feature each part, explain it using illustration. Nah, ini sebagai ilustrasi aja. Jadi kalau teman-teman melihat gambar ini, lah kok gambarnya handle-nya kayak bentuk T knob? Enggak ya, ini kan explain using illustration. Jadi ini hanya ilustrasi aja. Dan di bagian belakang ini ada seperti tata cara penggunaan buat yang pertama kali mancing. Terus ada informasi-informasi tentang cara mencuci, cara masukin tali, dan jika talinya berkendala, ini dikasih tahu juga. Cuma ini pakai bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman nggak doyan baca, ya wes dengerin atau tonton aja videonya. Mohon maaf kelamaan. Ini yang saya dapetin dari box yang ada di Iroli Exit 2025. Dan ini unit yang kita dapatkan ya. Ini langsung saya buka tadi di bagian twin handle-nya karena dari tim Iroli memberi informasi ada perubahan di bagian sini, tidak bisa dibuka. Maaf senggol. Namun tetap menggunakan ball bearing. Ini oil maintenance kalau bisa ya. Saran dari kami oil maintenance. Dan ini untuk Iroli ukuran 1000-nya ya, Iroli Exit. Bunyi klikernya manis ya. Enak ini, garing nih. Saya coba timbang dulu sebelum melaju ke hal-hal lainnya. Di sini kayaknya enteng banget ya. Mungkin sekitar 200 gram lebih kurang. Yap, ternyata kurang. 180 gram jika menggunakan handle single. Dan 189 nih dengan ininya ya, dengan tetek bengeknya, embel-embel ya, kurang lebih 189 jika menggunakan twin handle atau handle double-nya. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu Iroli Exit selama ini kan memang udah ajib banget ya dipakai UL ukuran 500-800 dengan body karbon, rotor karbon, spool aluminium, dan knob handle yang aluminium juga, gokil ini ya. Nah, ini kayaknya ada bearing nih, putarannya lancar padahal dia bobotnya enteng ya. Secara momentum tidak terlalu besar tapi putarannya terhitung lancar. Ini asik sih. Wah, luar biasa nih. Dan dari segi warna jelas di sini terlihat sekali untuk tekstur atau pewarnaan karbonnya. Ya, pewarnaan karbonnya seperti ini. Lalu apalagi yang harus kita review? Kalau nggak salah ini tuh untuk talinya masuk kategori, spool maksudnya. Ini masuk kategori cukup shallow ya, shallow. Yang secara spek di sini 0127 di 110. Tadi di dusnya ada, itu setara P06 sampai di 016 atau setara PS1 di 85 meter. Mungkin nanti saya akan coba masukin talinya dulu. Kira-kira dapat berapa meternya? Nanti saya informasikan karena yang saya miliki di sini PS1 tapi diameternya lumayan kecil sih. Saya coba masukin tali dulu sebentar. Nah, ini yang berhasil saya masukkan akhirnya talinya. Hitungan saya tadi saya mulai dari warna ungu setengah warna 5 meter ketemu ungu lagi itu di 110 lah ya kurang lebih. Dan di depan saya juga ini talinya setelah kuning warna ungu lagi. Saya pribadi berhasil masukin kurang lebih 140 ini. 135. PE-nya PE1 sebetulnya ini. Diameternya kalau nggak salah inget dulu itu 01 berapa ya? Speknya 016 tapi faktanya 012 karena ini PE udah jadi andalan saya juga. PE1 ini udah punya umur sekitar 2 tahun lebih. Udah sering kita pakai, jadi bisa dibilang PE-nya udah gepeng ya. Kalau PE baru mungkin masih bulat.
Jadi secara spesifik kurang lebih ini 012 dan saya berhasil masukin sampai 140 meter. Tapi jangan ditiru ya, karena pada dasarnya Irolis sudah memberikan spare 0127 110, 016 itu di 86. Tapi secara hitung-hitungan betul ya. 012 yang saya ukur di jangka sorong itu dapat di 100 lebih. Bahkan ini 140. Entah ini overspool atau enggak. Tapi kalau iya berarti tinggal dikurangi 1 atau 2 warna aja. Intinya tetap dapat di sekitar 110 up ya, 110 meter. Saya coba keluarin dulu talinya dan nanti kita coba masuk ke kategori bongkarannya. Nah, talinya sudah kita keluarkan lagi, jadi sekarang sudah kembali ke reelnya. Untuk feel waktu ngegulungnya enteng banget ya. Saya suka banget ini, rasa 521-nya enteng banget. Hasil gulungan rapi. Bibir spool juga ini enak buat long case. Kalau secara ini ya, susah amat mau bicara. Kalau secara sudut bisa dibilang ini masuk kategori 30 derajatan ya, 30 atau 40 derajat. Atau antara 20, 30, 40 derajat. Dan menurut kami ini salah satu reel dengan karakter-karakter enak buat lempar sih ya, dalam tanda kutip. Secara umum ukuran ini biasanya dipakai untuk casting UL yang teman-teman suka cari sensasi, karena ultralight adalah sensasi. Sensasi UL, sensasi kelas bulu atau kelas ringan. Ini manis banget. Untuk safety clip jelas sudah menggunakan bahan metal. Lalu langsung aja kita ke bagian bongkaran. Saya jadi ngedadak susah bicara ini. Tumben ya. Saya coba di bagian handle. Ini saya nggak tahu sih cara bukanya. Demi keamanan saya izin tidak buka, karena kalau ada kayak untuk koin itu gampang. Kalau pakai yang masuk terus diputer, mungkin teman-teman bisa nanti dapetin informasi dari teman-teman yang lain. Cuma saya pribadi memilih untuk tidak membukanya. Namun kalau untuk feel dari putarannya saya rasa ini sih bearing. Nah, untuk putaran kosong tanpa handle dia enteng. Momentumnya bisa dibilang kalau punya rotor yang lebih berat lagi itu pasti lebih lama lagi. Karena ini rotornya ringan ukuran 1000 pula, jadinya momentumnya bisa dibilang cukup ya. Kalau pakai grafit itu pasti lebih lama lagi, karena grafit bobotnya sedikit lebih berat, jadi kalau ada momentum pasti lebih lama lagi. Tapi secara overall tetap seimbang dong antara ukuran handle, berat rotor, berat body, ini menurut saya seimbang. Terus di bagian drag knob ya, ini sudah menggunakan rubber seal di sini. Rubber sealnya cukup tebal. Dan kalau secara umum di sini benar. Untuk di bagian tutup ininya ya atau platnya, ini masih ada reaksi sih ke obeng lemah saya. Jadi teman-teman coba rawat ini dengan sedikit pengolesan grease aja. Kalau sering kemasukan air, kalau nggak sering jangan, nggak usah. Itu menurut saya karena ada sedikit reaksi ke obeng walaupun nggak kelihatan. Kalau saya pakai senter ajaib saya, emang itu nempel sih pasti. Ntar saya lupa nyimpen senter ajaibnya di mana ya. Terus di bagian sini, oh iya ini ada bearing ya. Ya sesuai dari tadi skematik yang ada di kertas putih ini. Ini ada support bearing yang punya ukuran diameternya berapa tadi? Kita lihat aja karena ini salah satu review yang pertama buat saya. 472. Kita coba ukur. Dia dalamnya 4. Ya betul, 3,9 arahnya ke 4. Luarnya 7. Nah betul, dan tebalnya 2. Yes. 472, jadi ukuran bearing sudah sesuai ya di bagian spoolnya. Sudah menggunakan advent clicker pastinya ya, udah umum. Di sini juga untuk drag washernya sudah menggunakan carbon tex dan sudah ada grease-nya jadi smooth. Ini untuk bagian key washernya. Ini nggak bereaksi, jadi ini menurut saya tahan terhadap serangan dari oksidasi atau korosi ya nantinya.
karena nggak nempel sama obeng lemah, otomatis itu aja menurut kami sudah masuk ke tipikal yang lebih tahan karat. Di sini ada dua spacer, satu spacer tebal, satu spacer tipis, dan ini pasti sudah diperhitungkan sama iroli sehingga hasil gulungan juga tadi udah rapih ya. Di belakang ada spacer logam juga, ini juga pasti sudah dalam perhitungan sehingga hasil gulungannya ya tadi yang udah kita coba ya, rapi banget. Lanjut saya coba ke bagian rotor ya. Saya buka dulu aja. Apa harus di fast forward? Tapi saya penasaran. Saya penasaran ya, karena bisa dibilang ini pertama kalinya saya pegang iroli. Jadi saya kepo. Nah, buat teman-teman yang mau ini, pastinya kalau link pembelian teman-teman udah pada tahu, tapi kalau ada yang belum tahu, nah teman-teman nanti bisa cek di deskripsi aja. Lupa sebelum kelewat ada satu rubber seal di bagian rotor nut sini ya. Aman, jadinya sudah ada penyapu dari main shaft sehingga tidak langsung menyerang ke bagian dalam. Walaupun air dari main shaft itu akan larinya ke dalam sini sih. Ya, bukan ke bagian sini. Kalau bearing ini larinya dari sini. Dari lubang-lubang di rotor. Ini rotornya kerasa enteng banget. Untuk tingkat kekuatannya untuk ukuran 1000 ini udah keras sih. Di kelas 1000 ya. Ini keras ya. Terus di bagian penutup ini sebelum kita buka bell wire, bell arm, ini harus buka penutup dari bell spring guide ya. Sama, sebelah kanan, sebelah kiri juga sama. Jadi saya putuskan untuk lihat dulu bearing di line roller. Oke, untuk skrunya di sini skrunya aman sih. Secara reaksi pada magnet lemah. Lalu di sini ada line roller, satu bushing di bawah, satu bearing di atas. Bearingnya sama yang tadi ya. Kalau kita ukur dari buku atau panduan yang ada di sana, dalam 4, luar 7, dan tebal 2. Jadi ini bisa switching. Kalau nanti suatu hari ini line roller ngerosok ya, yang di bagian bearing di line rollernya, kalian bisa tukar aja ke spool karena posisi di spool mungkin tidak terlalu bersuara kalau nggak ditarik sama ikannya. Nah ini udah pakai yang modern, bisa dibilang yang udah melekuk tapi belum one piece. Lalu di sini otomatis sih biasanya untuk bell spring guide-nya. Bell spring guide-nya menurut kami pasti sudah menggunakan bahan besi karena yang saya tahu ya, walaupun saya baru nge-review iroli, dia cukup mendengarkan dan cukup up to date, bahkan sangat kagum sama produk-produk iroli yang andai, gokil-gokil sih. Luar biasa lah. Oke, di sini udah jelas ya, pakai bahan metal. Sudah ada grease-nya, jadi secara umum sudah ada pelapisan. Jadi kalau ada air masuk pun tidak terlalu khawatir lah. Kalau lagi mancing mah gas aja dulu, nanti pulang mancing baru mikirin. Tadi kecemplung kagak? Nah, kalau kecemplung baru tuh pikir keras apakah mau dibongkar atau dimandiin doang. Nah, terus di bagian covernya full di sini. Sorry, saya kelewat. Mohon maaf ya. Di sini ada rubber seal di bagian handle cap kanan dan di bagian handle. Itu udah ada rubber seal. Di bagian sini belum ada rubber seal, jadi kalau pakai twin kalian mau pindahin atau enggak tergantung teman-teman aja ya. Saya coba buka itu ya. Jadi sambil berjalan natural aja, saya takutnya ada yang kelewat. Nah, kalau teman-teman nonton videonya kadang-kadang sepotong-sepotong, mungkin review saya sedikit nggak terlalu beraturan banget gitu diurut. Cuma ya apa yang ada di pandangan dan apa yang ada di kepala biasanya suka langsung diutarakan begitu sih. Di sini untuk untuk pinion gearnya pasti kuningan. Lalu ada satu bearing dan ada satu spacer. Ini spacer antara rotor dan bearing ya. Ada satu bushing untuk one way. Nah, one way-nya saya tinggal di dalam aja karena umum. Kalau bisa dibilang saat ini untuk real
yang sudah tidak ada switch anti reverse itu sudah pakai one way yang seperti ini ya. Mirip-mirip lah 11-12. Nah, kita coba keluarin deh. Nah, tinggal di dalam aja ya, nggak usah dikeluarin ya. Keluar juga. Gimana sih, nggak konsisten banget. Nah, ini untuk one way-nya seperti ini. Jadi sudah tidak ada pengait untuk switch maju mundur lah ya. Tadi untuk ukuran bearing di bagian sini ya. One pinion 6-12-3. Ini jelas sedikit berbeda. Dalamnya 7. Di bagian luarnya 14. Betul kan? Di bagian lebarnya 4. 7, 14, 3. Jadi mohon dikoreksi aja di sini. 7, 14, 4. Maaf, 7, 14, 4 ya. 7, 14, dan 4. 7, 14, 4 di bagian depan pinion. Jadi kalau nanti ada yang rusak, teman-teman, kalau ada yang ya namanya kecemplung, nggak ada yang tahu ya, hari apes tidak ada dalam kalender, nah terus harus ganti bearing, harus beli bearing, nah itu nanti ada spesifikasinya. Kalau kalian mau upgrade ke bearing keramik zirconia, luar biasa tuh, dijamin ngacir itu mah ya, enteng banget ya. Untuk skru sejauh ini saya tidak ada menemukan yang bereaksi pada magnet lemah. Kembali lagi saya ingatkan, magnet itu ada magnet kuat, ada magnet lemah. Magnet yang ada di speaker itu masuk kategori magnet lemah ya. Kalau yang NDFE atau ya neodymium N52, N50 itu masuk kategori magnet yang cukup kuat. Bentar, saya baru pertama kali bongkar ini. Saya harus cari celahnya dulu dan tidak ingin melukai. Ini ikut nggak ya depannya? Saya lupa. Ini nggak ada depannya, berarti sebetulnya maintenance-nya nggak perlu buka rotor nih. Nah, saya coba cari celah dulu deh. Dari sini bisa nggak ya? Lompat guys. Nggak jadi estetik. Oke, untuk bagian bodinya jelas ya, karbon luar dalam. Nih teman-teman bisa lihat. Karbon luar dalam. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini. Saya nggak bisa pastiin perbedaan dengan ukuran 800-nya, tapi secara fakta yang saya pegang ini, ukuran 1000 yang kita bahas di review kali ini ya. Oke, untuk bagian as dari gearnya, wih lompat guys. As dari gearnya ini semacam apa ya? Duralumin ya. Saya suka lupa duralumin atau duralium. Semacam itu, karena ini bukan stainless dari warnanya, dari visual warna ya. Terus untuk gigi ini grease-nya cukup banyak, seperti ini. Dan untuk ukuran bearing tadi ya, untuk pengukuran gigi saya belum pandai ngukur gigi, jadi sejauh ini kalau teman-teman ada kerusakan apapun, sebenarnya bisa langsung kontak Iroli untuk beli spare parts sih. Untuk di bagian bearing sebelah kiri ya, ini 791 masuk kategori 8, 14, 4. Berarti ini ada sedikit miss ya, 8, 14, 4, bukan 7, 11, 3. Ini bisa dibilang sama bearingnya dengan bearing one way-nya. Sama bearing, bearing di pinion gear ya. Ini sama ukurannya. Dan untuk posisi main shaft ini sudah, main shaftnya ini biasanya yang ditanya bahan. Masih ada kandungan sedikit, tapi sedikit. Di sini udah ada slider guide. Lalu ditopang satu slider guide. Dan di sebelah dalam ini saya coba ukur sebagai spesifikasi terakhir. Di sini itu speknya 711-3 juga ya. Ini beda sih. Dalamnya 7 mah betul, luarnya 11 betul dan 3. Oke, jadi secara panduan yang ada di buku ini, untuk bearing di sebelah kanan nomor 38. Maaf, berarti sebelah kiri ya. Ini sebelah kanan itu 35.
yang ini betul, yang ini di tadi 8.14.4, ini juga 8.14.4 dan ini betul ya. Jadi ada dua misinformasi untuk manual booknya di bagian ukuran bearing. Itu yang saya temuin. Dan di bagian handle saya tidak menemukan, bukan tidak menemukan, saya tidak bongkar karena feelingnya bakal ngerusak dan tidak ingin merusak. Di situ sepertinya sih ada bearing. Selebihnya aman, body juga ini sudah jelas dari varian terdahulunya ini sudah menggunakan carbon body. Valid menurut saya dan excited banget. Penasaran pengen nyoba tapi spot sulit, jadi saya mungkin kalau ada kesempatan mau coba sih. Walaupun saya akhir-akhir ini jarang mancing ya. Tapi pengen nyoba lah, minimal lempar-lempar cast aja. Tidak berharap untuk dapat sambaran, tapi merasakan feel dari Reel Irole Exit ini. Buat teman-teman, mungkin sekian review dari saya secara umum. Kalau terlalu lama mohon maaf. Kalau ada yang tertarik dan ingin beli dan yang sudah menunggu lama, barangkali dulu ada yang menunggu lama karena ukuran 500-800 habis, kali ini sudah restock. Insya Allah 500-nya ada, 800-nya ada, dan yang terbaru adalah varian 1000-nya. Ya, valid menurut saya, karbon body, karbon rotor, dan jelas enteng banget. Total dari bobotnya pun tadi hanya 180 gram, mungkin kalau tadi pas talinya full, sedikit bertambah ke arah 200 gram. Dan teknik ultralight atau teman-teman mau pakai buat harian, ini udah jelas enak banget sih. Pasti ada salah dari review saya dan mohon maaf ya karena memang selalu ada salah. Yang jelas secara overall ini udah ajib banget. Buat teman-teman yang mau, saya masukin coba link di deskripsi pojok kiri bawah. Berasa lagi jualan ya atau lagi upload di video short ya. Buat teman-teman yang mau, nanti ada linknya di deskripsi ya. Nanti kalau ada yang mau check out langsung gaskan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.